Oke, ya sebelum memulai topik malam hari ini, mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke, ya kemarin kita membahas mengenai karma efektif saat ini, atau yang artinya karma yang dapat memberikan hasil di kehidupan saat ini. Ya kemarin Bante memberikan contoh video apa? Konstantin masih ingat? Kemarin videonya mengenai apa? Ratu Malika. Ya, jadi Ratu Malika dia berdana puding ke Sang Buddha. Nah, di mana hasil dari dana tersebut itu bisa berbuah di kehidupan saat itu juga. Ya, jadi ini masuknya ke dalam karma efektif saat ini. Sama yang ketika perbuatan jahat, videonya mengenai apa? Cunda, ya. Ya. Jadi tadi sebelum kelas Bante tanya dulu, Konstantin mengerti nggak kelas Bante? Nah, tadi Konstantin bilang jawabnya mengerti. Ya, Cielina mengerti, anak-anak. Ya, jadi ya, Cunda juga sama ya. Jadi ketika dia membunuh hewan ternaknya, nah selama 55 tahun, nah di mana hanya menjelang kematian, karmanya itu menjadi berbuah. Nah, di mana dia harus menderita seperti babi yang telah dia siksa. Nah, di mana dia harus merangkak seperti babi, ketika bersuara pun juga seperti babi dan seterusnya. Nah, ini juga sama yang disebut karma efektif saat ini. Ya, di mana ya karma ini dari perbuatan kusala atau perbuatan akusala ya. Jadi seperti berdana, menjaga sila, meditasi, kemudian akusala pun juga sama, membunuh, mencuri, dan seterusnya. Nah, di mana setelah kehidupan tersebut selesai atau kehidupan saat itu selesai, nah orang yang melakukan perbuatan kebajikan dan yang tidak bajik, yang merupakan potensi sebagai karma efektif saat ini, dalam bahasa Palinya Dita Dhamma Wedaniya Karma. Nah, semua akan menjadi kadaluarsa atau ahosi. Ya, jadi setelah kematian, nah karma yang muncul sebagai jawana pertama di setiap pikiran kalian yang kalian lalui selama kehidupan, nah semua akan menjadi ahosi atau kadaluarsa setelah kalian meninggal. Nah, tetapi seperti yang kemarin Bante jelaskan bahwa setiap perbuatan, ucapan, dan pikiran kita itu akan selalu menghasilkan 3 potensi. Ya, jadi di mana potensi yang pertama itu akan muncul di kehidupan sekarang. Ya, jadi potensi yang pertama itu akan muncul sebagai jawana pertama yang akan berbuah hanya di kehidupan sekarang. Sedangkan potensi yang kedua yang merupakan jawana ketujuh atau impulsi yang ketujuh, di mana yang hanya akan membuahkan hasil di kehidupan berikutnya. Nah, sedangkan potensi yang ketiga
yaitu berupa jawana kedua sampai ke 6. Nah, di mana ini akan memberikan potensi untuk memunculkan hasil di kehidupan setelah kehidupan berikutnya, begitu ya. Nah, ini yang disebut 3 potensi. Ya, kita akan membahas yang kedua. Ya, jadi mungkin kalian bisa buka di lembar halaman yang ketiga. Ya, lembar halaman yang ketiga, kita akan membahas jenis kama yang kedua, yang disebut kama efektif selanjutnya. Nah, di mana kama efektif selanjutnya ini yang merupakan di jawana ke-7, yang tadi Bante jelaskan sebagai potensi yang kedua. Kama efektif selanjutnya, atau dalam bahasa Pali upapaja wedaniya kama, itu disebut impulsi tujuan tercapai atau atasadaka. Karena sebagai yang terakhir dari rangkaian 7 impulsi yang identik. Nah, di mana impulsi yang ke-7 ini adalah impulsi yang melengkapi semua impulsi yang bisa muncul di dalam batin kita atau melengkapi tindakan. Impulsi ini mencapai tujuan seseorang untuk melanggar atau menjaga sila, memberikan persembahan atau tidak memberikan persembahan, bermeditasi atau tidak bermeditasi, dan seterusnya. Pengulangan 6 impulsi sebelumnya atau asewana, nah jadi ini salah satu kondisi, memperkuat impulsi ke-7 ini, sehingga kama memperoleh kekuatan yang cukup untuk menjadi kama yang sebenarnya. Kemudian menjadi kama efektif selanjutnya yang akan membuahkan hasil. Ya, jadi setiap tindakan kita, 7 impulsi ini akan selalu muncul di batin kita. Nah, seperti yang sudah Bante jelaskan bahwa dalam satu jentikan jari, triliunan proses kesadaran itu muncul dan lenyap. Artinya 7 jawana ini akan terus muncul dari waktu ke waktu. Artinya dalam satu jentikan jari ini bahkan mungkin bisa jutaan, bahkan mungkin bisa triliunan. 7 jawana ini akan terus berulang di batin kita. Nah, ini yang disebut potensi kama. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebab dari kama. Nah, ini yang Sang Buddha katakan cetanahang bhikkhave kamang wadami, atau yang disebut para biku. Nah, Sang Buddha katakan cetana adalah kama. Nah, di mana cetana ini adalah niat atau kehendak yang muncul yang ada di jawana ini atau yang di impulsi tersebut. Nah, ini ya, di dalam satu sutta, Sang Buddha menjelaskan kama yang membuahkan hasil di masa depan. Nah, ini yang disebut sebagai kama efektif selanjutnya. Nah, jadi ketika kita melakukan perbuatan, ucapan, dan pikiran, nah potensi untuk memunculkan hasil di masa yang akan datang pun juga ada. Nah, kemarin ada yang tanya, nah terkadang ketika mereka melakukan kebajikan, nah kemudian kok nggak kaya-kaya katanya. Nah, sudah banyak berdana, terus berdana kok nggak kaya-kaya. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa ketika kita berdana, 7 jawana ini atau 7 impulsi ini pun juga selalu terjadi di batin kita. Nah, di mana impulsi yang pertama yang akan memberikan hasil di kehidupan saat ini, yang artinya setelah berdana, nah mungkin dia juga punya potensi untuk menjadi kaya. Nah, tetapi potensi itu tidak bertemu dengan kondisi. Nah, nanti di kelas-kelas selanjutnya kita akan menjelaskan kondisi apa saja sebenarnya yang mempengaruhi. Nah, bahwa potensi itu bisa memberikan hasil begitu ya. Nah, sedangkan
dengan dana yang sama, dia juga memproduksi potensi yang akan muncul di kehidupan berikutnya, yang disebut karma efektif selanjutnya, begitu ya. Nah ini yang Sang Buddha katakan bahwa karena orang-orang yang melakukan 10 karma bajik inilah, maka tujuan alam-alam bahagia seperti alam dewa dan alam manusia itu dapat terwujud. Nah, Sang Buddha katakan ini kamapata ya. Jadi ketika kita melakukan dasa kusala kamapata, nah, seperti berdana, menjaga sila, meditasi, nah, apalagi Konstantin, menghormat yang lebih tua, ya, wayawaca ya, atau melakukan pelayanan, kemudian pelimpahan jasa, terus memiliki batin yang bermudita cita, kemudian mendengarkan dhamma, membabarkan dhamma, dan terakhir adalah memiliki pandangan yang benar. Nah ini 10 kusala kamapata, ya, 10 perbuatan kebajikan. Nah karena kita membicarakan mengenai kelahiran selanjutnya atau kehidupan selanjutnya, nah, kita harus membahas bagaimana sebenarnya pada saat kematian atau proses kematian itu terjadi sehingga menghasilkan kesadaran kelahiran kembali atau yang kita sebutnya terlahir kembali begitu. Nah di sini proses batin yang terjadi nah ketika kita akan meninggal atau ketika seseorang menjelang kematiannya. Nah ini yang warna hitam, itu kita sebutnya itu kesadaran kematian atau dalam bahasa Palinya itu cuti cita. Kesadaran kematian itu juga sama seperti proses batin yang lainnya, nah seperti 7 jawana. Nah waktunya pun juga sama, di mana jawana pertama itu muncul dan lenyap. Nah begitu pun juga kesadaran kematian itu juga punya proses waktu yang sama, di mana muncul dan lenyap itu dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Nah di mana setelah kematian atau setelah kesadaran kematian, tanpa jeda akan muncul kesadaran kelahiran kembali. Nah ini adalah sifat alamiah dari kesadaran kita. Nah, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah cita niyama atau hukum kesadaran. Nah di mana setelah kesadaran kematian pasti akan muncul kesadaran kelahiran kembali. Atau yang kita sebut sebagai patisandi. Nah ini yang kita sebut, nah kita dikatakan sudah meninggal dan terlahir kembali. Nah jadi ketika meninggal, momen cuti cita atau kesadaran kematian, nah kemudian tanpa jeda akan muncul kesadaran kelahiran kembali. Nah ini yang kita sebut sebagai, nah kita dilahirkan kembali. Nah ini yang disebut patisandi. Nah lalu bagaimana proses kematian di kehidupan sebelumnya atau kita nanti mungkin di masa yang akan datang akan tiba juga pada saat momen kematian kita. Nah apa yang mempengaruhi sehingga kita dapat terlahir kembali. Nah jadi di dalam Abhidhamma itu dijelaskan dengan sangat rinci. Ada yang disebut sebagai maranasanya jawana. Nah jadi ada momen 5 impulsi yang kita sebut sebagai kesadaran menjelang kematian. Nah jadi kesadaran menjelang kematian ini yang dijelaskan sebagai yang menentukan kelahiran di kehidupan berikutnya itu akan menjadi kelahiran yang di alam bahagia atau di alam yang menderita. Nah jadi yang disebut
pikiran terakhir menjelang kematian, nah itu adalah pikiran yang akan menentukan kemana kita akan dilahirkan. Nah kalau kita memiliki pikiran yang buruk, nah seperti kemelekatan, kemelekatan akan harta, kemelekatan akan keluarga, nah itu yang membuat kita akan terlahirnya di alam menderita. Seperti alam peta, alam hantu, alam binatang, ataupun juga alam neraka. Nah, sebagai contoh, di zaman Sang Buddha, itu ada satu biku, nah di mana biku ini baru didanakan satu kain atau satu jubah yang bahannya itu luar biasa bagus. Nah di mana bahannya itu sangat lembut, kemudian juga sangat bagus. Nah si biku ini baru 1 hari dia memakai jubah, dia meninggal. Nah jadi menjelang kematiannya, nah dia berpikir, oh nanti siapa ya yang jubah ini akan berpindah tangan ke siapa ya. Nah jadi dia punya attachment yang sangat kuat, punya kemelekatan yang sangat kuat terhadap jubahnya. Nah jadi hanya barang berharga yang dia punya yaitu jubah, nah dia itu melekat dengan jubahnya. Nah di mana setelah si biku itu meninggal, nah jadi kesadaran kematian itu muncul, nah diikuti kesadaran kelahiran kembali. Nah tetapi sebelum kesadaran kematian itu muncul, ada yang disebut pikiran terakhir menjelang kematian. Nah dalam bahasa Pali disebutnya maranasanya jawana. Nah di mana pikiran terakhirnya ini, nah dia punya kemelekatan yang kuat akan jubahnya. Nah kira-kira kesadaran kelahiran kembalinya munculnya di mana? Hah? Ya, di dalam cerita itu diceritakan si biku tersebut itu munculnya itu terlahirnya itu jadi kutu. Di mana? Di jubah tersebut. Ya, ini cerita ini tercatat di dalam Tipitaka, terutama di kalau nggak salah di Winaya. Nah, di mana setelah seorang biku meninggal, properti pribadi biku tersebut itu akan menjadi milik sangga. Nah, jadi setelah si biku itu meninggal, nah biku yang lain sudah sibuk untuk menentukan ini siapa yang akan mengambil jubah tersebut. Kenapa? Karena jubahnya bagus. Nah, tetapi ketika para biku itu mendiskusikan, nah para biku itu nggak tahu bahwa di jubah itu ada yang teriak, jangan ambil jubah saya, jangan ambil jubah saya sebagai kutu. Nah, tetapi Sang Buddha bisa melihatnya. Nah, Sang Buddha bisa melihatnya bahwa si biku itu munculnya itu jadi kutu di jubah tersebut. Nah, sehingga Sang Buddha memberikan memberitahu kepada para biku, nah ketika untuk mengambil properti biku tersebut, nah para biku yang lain itu harus menunggu selama 7 hari. Nah di mana setelah 7 hari, nah karena moralitas yang dijaga oleh si biku tersebut, nah kehidupan sebagai kutunya itu menjadi sangat singkat. Nah diinterupsi oleh perbuatan kebajikan dengan menjaga sila selama dia jadi biku, nah sehingga dia terbebas dari kelahiran sebagai kutu, meninggal, nah kemudian terlahir kembali di alam yang bahagia, begitu. Nah jadi kemelekatan menjelang kematian itu sangat berbahaya. Nah makanya kenapa? Nah disarankan ketika ada yang kita melihat ada orang yang mungkin menjelang kematian, nah kita harus membantunya itu dengan membacakan, kalau Buddhis ya membacakan parita, nah sehingga ketika kita membaca parita, nah orang yang mendengarnya itu menjadi bahagia, begitu.
orang yang mendengarnya itu dia akan ingat, oh ya ini Parita yang ada di wihara. Nah kemudian yang dia ingat adalah hal-hal yang baik. Nah jadi ketika dia akan mengingat, oh ketika dia sedang di wihara, dia berdana, menjaga sila, meditasi, mendengarkan dhamma, begitu. Nah jadi dia hanya mengingat pikiran-pikiran yang baik. Nah, ataupun misalkan mungkin bukan Buddhis, nah kita bisa mengingatkan kebajikan nih. Sebagai teman atau sebagai anggota keluarga, nah kita bisa membicarakan mengenai, mengingatkan perbuatan kebajikan yang pernah dilakukan bersama. Nah, mungkin pernah berdana bersama-sama, ataupun juga pernah membantu orang lain atau membantu yayasan bersama-sama dan seterusnya. Nah, jadi kebajikannya itu juga bisa diingatkan, nah untuk menuntun agar dia memiliki pikiran terakhir yang bahagia, pikiran terakhir yang berada di dalam kebajikan. Nah, sehingga kesadaran kelahiran kembalinya itu akan menjadi kesadaran yang baik. Artinya dia akan terlahir di alam yang bahagia, begitu. Ya, jadi seseorang itu tidak akan bisa terbebas dari perbuatan karma buruknya. Nah, bahkan yang dalam cerita tadi, seorang biku yang menjaga sila, itu pun juga kalau pada saat menjelang kematian, batinnya itu tidak diarahkan kepada hal-hal yang bajik, nah dia akan terjatuh juga ke alam menderita seperti alam binatang. Nah banyak di zaman Sang Buddha, nah seperti perumah tangga, namanya itu Todeya. Nah dia itu orang yang kaya raya, nah tetapi dia punya sifat yang pelit. Nah jadi dia itu sangat sulit untuk berbagi dengan yang lainnya. Nah di mana bahkan menjelang kematiannya pun, nah dia masih mengkhawatirkan ada orang lain yang akan mencuri hartanya. Nah bahkan anaknya sendiri juga tidak dikasih tahu di mana disimpan hartanya, begitu. Nah setelah meninggal, nah dia juga terlahirnya sebagai anjing di rumahnya. Nah jadi ketika Sang Buddha berpindah patah di depan rumahnya, nah si anjing ini dia menggonggong ke Sang Buddha. Lalu Sang Buddha berkata, oh Todeya, selama kamu jadi manusia, nah kamu pun juga selalu mengusir saya. Nah begitupun juga setelah jadi anjing pun juga kamu melakukan hal yang sama. Nah dikatakan seperti itu, anjingnya langsung sedih. Dan cerita ini bisa kalian baca di Dhammapada. Nah di mana setelah itu sebenarnya sang anak juga tidak terima orang tuanya itu dikatakan terlahir sebagai anjing. Nah kenapa? Nah karena mereka dari kasta Brahmana. Nah di mana mereka percaya, nah setelah meninggal, nah mereka akan terlahir di alam yang paling tinggi, alam Brahma. Nah kemudian si anak ini dengan pikiran yang emosi, itu dia berkunjung ke Sang Buddha, ke Jetavana. Nah kemudian bertemu Sang Buddha, setelah menyapa Sang Buddha, kemudian Sang Buddha itu langsung menyapa terlebih dahulu dengan berkata, oh anak Todeya, apakah kamu tahu tempat di mana ayah kamu menyimpan hartanya? Jadi sebelum dia mengungkapkan kemarahannya, nah Sang Buddha bertanya hal seperti itu. Nah ditanya seperti itu dia lupa marah. Dia langsung tanya ke Sang Buddha, di mana Sang Buddha? Nah kemudian Sang Buddha memberitahu caranya. Jadi coba kamu kasih makan yang enak anjing kamu, kemudian menjelang dia mengantuk, kamu tanya, ayah, di mana kamu simpan hartamu? Nah, jadi dia pulang ke rumah melakukan hal yang sama, kemudian si anjing ini mengorek tanah
di bagian rumah tertentu, di rumah tersebut. Nah di mana, nah setelah digali, nah ternyata ayahnya itu menyimpan harta tersebut di tempat itu. Di mana anaknya pun juga bahkan nggak tahu. Nah jadi setelah itu si anak itu bukannya marah tetapi punya keyakinan yang kuat kepada Sang Buddha. Nah itu juga yang dikatakan bahwa harta itu tidak dibawa mati. Yang artinya bahkan kalau kita mengingat harta tersebut, nah itu juga yang akan menjerumuskan kita untuk memiliki kelahiran di alam rendah. Nah jadi kemelekatan ini sungguh bahaya, nah, kalian harus hati-hati ya. Ya di dalam Parita Chanting, nah setiap pagi, nah biasanya kita akan membacakan Aneka Jati Pali ya. Nah di mana syair ini menjelaskan mengenai sebab dari kelahiran. Nah, jadi syair ini sebenarnya dibacakan oleh Sang Buddha sesaat setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Nah, di mana ketika Sang Buddha merenungkan pencapaiannya, nah Sang Buddha itu sangat bahagia. Nah, jadi ketika bahagia itu, nah Sang Buddha melantunkan syair Aneka Jati ini. Nah, ini syair yang setiap pagi biasanya kita bacakan. Nah, jadi Bante juga mengajak kepada kalian, nah, jadi setiap pagi coba kalian juga baca ini. Nah, ini syair Aneka Jati ini yang sangat indah ya, sangat bagus sekali. Yang kalau kita bahkan merenungkannya, nah kita juga akan bisa memahaminya. Nah, di mana Sang Buddha menjelaskan bahwa sudah di banyak kehidupan ya, di banyak kehidupan, di banyak kelahiran aneka jati namanya ya, di samsara. Samsara itu di siklus kelahiran dan kematian. Nah jadi kita hidup di alam samsara itu di banyak kehidupan yang di mana kelahiran yang berulang itu merupakan penderitaan. Nah di sini gahakarang gawe santo, jadi mencari si pembuat rumah. Jadi diibaratkan kelahiran berikutnya itu disebut si pembuat rumah. Nah jadi kita ini merupakan si pembuat rumah yang akan membuat rumah kembali di kehidupan berikutnya. Nah sekarang Sang Buddha sudah melihat gahakaraka ditosi. Oh si pembuat rumah ini sudah terlihat. Nah jadi karena pencapaian Sang Buddha, yang artinya karena Sang Buddha sudah mencapai Magga dan Pala, sudah menjadi orang suci, sudah menjadi arahat, yang artinya rumah ini sudah tidak bisa dibangun kembali. Nah, di mana Sang Buddha sudah mengetahui sebab-sebab kelahiran dan sebab-sebabnya ini pun juga sudah dihancurkan oleh Sang Buddha. Nah, makanya diibaratkan seperti kayu kaso yang membuat rumah ataupun juga atap puncaknya, bubungannya. Nah, itu semua sudah dihancurkan. Nah, di mana batinnya ini sudah pergi ke elemen yang tidak berkondisi, wisangkara. Di mana tanha sudah dihancurkan. Nah, jadi ini sebab dari kelahiran. Nah, jadi karena kita memiliki keinginan, nah kita selalu dilahirkan lagi dan lagi. Nah, walaupun kita bilang, oh saya nggak mau dilahirkan lagi. Nah, tetapi tanha ini masih ada di batin kita. Yang artinya belum dicabut sepenuhnya. Nah, sehingga walaupun kita bilang saya nggak mau dilahirkan kembali. Tapi setelah kematian dia tetap akan dilahirkan kembali. Nah, secara singkat, nah ini yang disebut sebagai 5 sebab kelahiran kembali. Yang pertama adalah awija. Nah, apa itu awija? Nah, awija itu disebut kebodohan atau bisa kita bilang sebagai moha. Nah, ini adalah akar dari kekotoran batin.
Nah, karena kita memiliki moha, artinya kita tidak punya pandangan benar atau samaditi. Nah, kita selalu memahami bahwa ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan, ini adalah dewa, ini adalah Brahma, ini adalah binatang, ini adalah hantu, dan seterusnya. Nah, jadi karena kita memiliki moha, nah kita tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kemarin Bante membahas mengenai rupa kalapa, bahwa tubuh kita atau yang disebut sebagai laki-laki atau perempuan atau biku begitu ya. Nah, itu hanya terdiri dari 5 kelompok kemelekatan atau yang kita sebut pancakanda, atau dengan kata lain adalah hanyalah batin dan jasmani. Nah, di mana jasmani di sini hanya mengarahkan kepada materi-materi seperti elemen tanah, air, api, angin. Nah, tetapi karena kita memiliki moha atau awija, nah kita tidak bisa melihat hal tersebut. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat ya laki-laki, perempuan, biku, begitu. Nah, sehingga dengan konsep tersebut ada sebab yang lain, yaitu keinginan. Keinginan untuk menjadi, keinginan untuk keberadaan, keinginan untuk terlahir menjadi apa. Nah, di sini kita memiliki keinginan, oh saya mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan, saya mau jadi biku, saya mau menjadi arahat, begitu. Nah, semua itu adalah keinginan yang kita sebut sebagai tanha. Dan keinginan ini sangat halus. Bahkan seorang anagami, seorang suci tingkat ketiga, itu pun juga masih memiliki tanha ini. Keinginan untuk terlahir di alam yang lebih tinggi, seperti alam rupa Brahma dan arupa Brahma. Nah, kemudian keinginan yang berulang. Nah, jadi proses kesadaran kita itu dalam satu jentikan jari sudah triliunan. Nah, jadi ketika kita memikirkan ingin menjadi apa, nah keinginan itu sebenarnya terus berulang, berakumulatif. Nah, itu yang akan menjadi cengkraman. Nah, jadi keinginan itu akan menjadi sangat kuat, nah sehingga dikatakan sebagai upadana atau yang disebut mencengkram gitu ya, cengkraman. Nah, tetapi keinginan itu tidak akan tercapai kalau tidak ada bahan bakarnya. Nah, jadi apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya adalah perbuatannya. Nah, jadi kalau dia mungkin punya keinginan untuk terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan atau terlahir sebagai orang kaya ataupun terlahir sebagai dewa begitu ya. Tanpa perbuatan kebajikan yang mendukung aspirasi tersebut, nah dia tidak akan mencapai aspirasi tersebut. Nah, hanya ketika dia didukung oleh kebajikan, nah dia akan bisa mencapainya. Nah, dalam hal ini adalah sangkara. Jadi sangkara ini adalah tindakannya, perbuatan kebajikan yang mendukung keinginannya. Nah, seperti yang kita tahu, kama adalah cetana. Nah, kalau kita melihat proses kesadaran, nah, di mana 7 impulsi ini, nah masing-masing ini ada cetana. Masing-masing ini muncul cetana. Tetapi setiap proses waktu yang berpindah dari satu momen waktu ke momen waktu yang berikutnya, dari satu jawana ke jawana kedua, ke jawana ketiga. Nah, jadi cetana yang muncul di jawana pertama, muncul dan lenyap. Setelah itu diikuti cetana di jawana kedua, muncul dan lenyap juga. Nah, lalu di mana kamanya? Nah, jadi kama itu yang kita sebut sebagai potensi. Nah, jadi setelah si cetana ini lenyap, nah cetana ini akan menjadi potensi. Nah, ini yang dijelaskan kama di sini. Atau dalam bahasa palingnya itu kita sebutnya itu kama sati. Nah, jadi seperti potensi, kekuatan yang akan memberikan hasil.
Nah, diibaratkan potensi ini seperti biji mangga yang ketika bertemu kondisinya, nah dia akan menjadi pohon mangga yang berbuah mangga begitu ya. Nah, ini yang disebut kama sati atau potensi kama. Nah, ini yang disebut sebagai 5 sebab kelahiran kembali. Nah, di dalam satu ceramahnya Paul Seidel, Seidel menjelaskan itu dengan satu contoh secara praktikal begitu ya. Nah, di mana ada seorang meditator, nah dia dapat bermeditasi dengan baik, nah di mana dia bisa meditasi samatha dengan baik, memiliki konsentrasi yang cukup. Nah, di mana ketika dia memiliki konsentrasi yang cukup dari pencapaian upacara samadhi ataupun juga apana samadhi atau konsentrasi menjelang konsentrasi jana dan konsentrasi jana itu sendiri. Nah, ini yang disebut konsentrasi yang benar di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Berdasarkan konsentrasi yang kuat tersebut, nah si meditator ini dia berlatih vipassana. Nah, dimulai bagaimana si meditator ini menganalisa mengenai jasmani atau yang disebut rupa. Nah, dia akan menganalisa bahwa tubuhnya ini hanya terdiri dari elemen-elemen. Nah, jadi dengan konsentrasi yang kuat, seorang meditator itu dia bisa melihat tubuhnya ini hanya terdiri dari elemen-elemen. Nah, begitupun juga dia akan melihat bagaimana proses batin yang bekerja itu dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, di mana di setiap cetananya itu juga akan muncul di setiap proses kesadaran impulsi jawana itu akan muncul cetana begitu. Nah, dia akan melihat tidak hanya melihat batin dan jasmani, tetapi dia juga akan melihat mengenai sebab-sebab kemunculannya. Nah, maksudnya sebab-sebab itu kenapa materi itu bisa muncul. Nah, jadi dia akan menyelidiki materi yang muncul karena kama itu sebenarnya sebabnya itu apa. Nah, begitupun juga batin yang muncul, nah sebabnya juga apa. Nah, jadi sebab-sebab ini yang disebut sebagai patita samupada, melihat 5 sebab kelahiran kembali. Nah, di mana pada saat dia menyelidiki sebab-sebab ini, nah dia harus men-trace back atau menganalisa mundur bagaimana proses kerja batin dari saat ini, kemudian kemarin, kemudian mungkin minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, terus dia akan proses mundur, nah sampai di momen kelahiran dia. Di mana di kelahiran dia? Nah, momen dia muncul di rahim ibunya. Nah, jadi pada saat itu dia harus bisa melihat koneksi atau bisa melihat hubungan antara kesadaran yang muncul di kelahiran kembali di rahim ibunya, nah dengan kesadaran menjelang kematian yang muncul di kehidupan berikutnya. Nah, di mana si meditator ini ketika dia mengecek kesadaran kelahiran kembalinya, nah dia melihat bahwa munculnya pandangan atau munculnya objek batin, nah di mana di masa lampau itu dia sedang berdana buah kepada sangga. Nah, jadi ketika dia sedang berdana makanan kepada sangga, nah itu yang menjadi objek dari kesadaran kelahiran kembali. Nah, kenapa objek melihat dia sedang berdana buah kepada sangga itu bisa muncul? Nah, karena objek tersebut sebenarnya objek yang muncul menjelang kematiannya. Ya, kalau kita lihat di sini, nah jadi ini kesadaran kelahiran kembali.
Nah, di mana objeknya itu adalah dia sedang berdana buah kepada sangga. Nah, objek ini muncul karena apa? Karena objek tersebut juga ternyata munculnya itu di menjelang kematiannya. Nah, di mana di menjelang kematiannya, perbuatan kebajikan semasa hidupnya ketika dia berdana, mungkin dia sering juga berdana kepada sangga. Nah, tetapi hanya satu momen di mana yang akan memberikan hasil. Nah, jadi dengan karma tertentu, dia muncul di menjelang kematiannya. Sehingga karmanya ini akan memproduksi kelahiran kembali. Begitu ya. Nah, jadi di sini juga dijelaskan di bukunya Saidoji bahwa cetana diimpulsi Maranasanya Jawana ini sebagai jembatan untuk menuju hidup yang baru. Nah, jadi jika cetananya ini aku salah, nah ini akan mengakibatkan dia terlahir di kehidupan yang buruk. Ataupun kalau cetananya itu baik, dia akan terlahir di alam yang baik. Nah, lalu apa objek? Nah, mengapa dia melihat objek dia sedang berdana? Nah, jadi menjelang kematian, itu ada 3 objek yang bisa muncul di dalam batin orang yang akan meninggal. Yang disebut sebagai kama, atau kama nimita, atau gati nimita. Nah, apa itu kama? Nah, kama itu dia akan melihat perbuatannya. Nah, perbuatan semasa hidupnya, entah itu kusala atau akusala. Nah, dalam kasus si meditator ini, dia melihat kamanya itu adalah perbuatan sedang berdana buah kepada sangga. Begitu. Nah, kemudian apa yang disebut kama nimita? Nah, kama nimita ini kalau yang munculnya itu bukan melihat perbuatan sedang berdananya, tetapi mungkin dia melihat contohnya itu makanannya. Nah, seperti buah pepayanya, begitu. Atau objek dananya itu apa? Biku yang menerimanya, begitu. Nah, jadi itu yang disebut kama nimita. Nah, jadi objek perbuatannya. Atau ketika dia melakukan aku salah, nah mungkin dia melihat ikan yang mati, atau ayam yang mati, atau darah, atau pisau dan seterusnya. Nah, itu yang disebut kama nimita. Nah, sedangkan yang ketiga gati nimita. Nah, gati nimita itu kalau seseorang melihat tujuan alam berikutnya. Nah, sebagian orang ketika meninggal dia melihat istana dewa. Nah, itu yang akan sebenarnya memberitahu bahwa dia akan terlahir di alam dewa begitu. Atau dia melihatnya seperti api, nah di mana di kelahiran berikutnya dia akan terlahirnya itu di neraka dan seterusnya. Ya, terkadang ada juga cerita-cerita ya, orang yang menjelang kematian itu, nah terkadang mereka itu sedang mengigau. Ketika mengigau itu juga hal-hal yang jelek begitu, atau ketika mereka itu gelisah. Nah, itu bisa mungkin saja itu adalah pikiran menjelang kematiannya. Nah, di mana pikiran menjelang kematiannya ini, nah dia munculnya itu objek-objek yang menyeramkan. Ya, ini kisah nyata. Bante juga diceritakan oleh orang tua. Nah, jadi ketika nenek Bante itu menjelang kematian, nah jadi karena pada saat itu yang menjaganya itu adalah mamahnya Bante. Nah, jadi pada saat itu dia mengigau-ngigau seperti ada yang akan bertemu, tetapi dia sebenarnya nggak suka. Nah, jadi sebenarnya pikiran-pikiran yang seperti itu juga mencirikan bahwa seseorang itu akan terlahir di alam yang menderita. Ya, jadi perbuatan kebajikan yang kalian lakukan sepanjang hidup kalian, nah ini juga akan berebut untuk munculnya di sini. Ya, jadi akan berebut munculnya di sini.
Mungkin karma dari berdana, mungkin karma dari menjaga sila, mungkin karma dari meditasi, atau mungkin karma dari perbuatan yang jelek. Nah, contohnya berbohong, mencuri, dan seterusnya, begitu ya. Nah, jadi pada saat kembali lagi ke cerita si meditator tersebut bahwa dia melihat bahwa objek dari kesadaran kelahiran kembalinya itu adalah berdana kepada sangga. Nah, di mana ketika dia analisa bahwa ketika dia melakukan persembahan dana, nah dia itu punya aspirasi. Nah, punya aspirasi, nah dia itu ingin terlahir jadi perempuan, begitu. Nah, perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, karena di kehidupan sebelumnya, nah dia melihat dia itu sebagai perempuan yang tidak atau tidak memiliki pendidikan, begitu. Nah, jadi berpendidikan rendah, tinggal di desa, begitu, desa terpencil. Nah, sehingga ketika dia berdana itu dia punya aspirasi, dia ingin terlahir jadi perempuan yang berpendidikan tinggi. Nah, ini yang merupakan sebagai tanha. Nah, di mana awija itu karena dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya perempuan yang punya pendidikan tinggi itu tidak ada. Yang ada hanyalah batin dan jasmani, nama dan rupa. Nah, jadi keinginannya ini juga terus berulang. Nah, ini yang kita sebut 3 yang pertama ini, awija, tanha, upadana, itu sebagai lingkaran kekotoran batin, kilesa wata. Nah, sedangkan keinginannya ini itu didukung dengan perbuatan kebajikan. Jadi sangkaranya ini adalah dia berdana kepada sangga. Nah, jadi pada saat itu cetana yang muncul ketika dia berdana itu sudah hilang. Tetapi cetana itu yang hilang itu menjadi potensi kama. Di mana potensi kamanya ini yang mendorong munculnya itu di menjelang kematian dia, kemudian karena muncul di pikiran terakhir menjelang kematian yang menjadi objek dari pikiran kelahiran kembali. Nah, ini yang menjadikan dia itu terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai perempuan. Ya, karena aspirasinya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian punya aspirasi, nah aspirasi ini sebagai lingkaran kekotoran batin. Ya, jadi selama di samsara, nah kenapa kita terus dilahirkan lagi dan lagi? Nah, karena yang pertama kita masih memiliki awija, masih memiliki moha. Kita tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Nah, hanya ketika Sang Buddha muncul, hanya ketika kemunculan dari Buddha yang tercerahkan sempurna, nah kita memiliki kesempatan untuk melenyapkan awija ini. Nah, tetapi kalau Sang Buddha tidak muncul, nah kita tidak bisa melenyapkan ini. Ya, ini yang disebut sebab kelahiran, begitu ya. Dan ini juga yang dijelaskan sebagai karma efektif selanjutnya. Nah, jadi dalam kasusnya meditator tersebut bahwa berdana kepada sangga, nah di mana potensi di jawana ketujuhnya ini memberikan hasil. Oke, kita akan melanjutkan. Mereka yang memenuhi kondisi yang tepat akan membuahkan hasil di kehidupan selanjutnya. Nah, jadi kondisi yang tepat di sini adalah menjelang kematian. Nah, dia mengingat perbuatan kebajikan nih, begitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua, misalnya seseorang telah mencapai salah satu kama berat yang tidak bajik
atau tidak bermanfaat. Hal ini disebut kama yang tidak dapat diintervensi, anantariya kama. Karena seseorang pasti akan terlahir kembali di neraka pada kehidupan selanjutnya. Nah, di sini ada istilah kama berat. Nah, jadi kama berat itu adalah kama yang ketika seseorang melakukan, hasilnya itu sudah pasti, begitu ya. Nah, jadi Sang Buddha menjelaskan ada 6 ya, kama berat yang tidak bajik atau akusala garuka kama. Seperti membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, kemudian dengan niat jahat melukai Sang Buddha, kemudian memecah belah sangga, dan juga memiliki pikiran yang teguh mengenai pandangan salah. Jadi menjelang kematiannya pun, nah dia tetap mempertahankan pandangan salahnya. Nah jadi ini yang menjadi dia itu memiliki akusala garuka kama. Nah dimana kalau orang melakukan tindakan ini, nah dia sudah pasti di kehidupan berikutnya itu terlahir di neraka. Nah jadi kama efektif selanjutnya, nah jadi setiap kali dia melakukan kebajikan begitu ya. Tapi tetap dia tidak akan bisa menutupi kelahiran berikutnya itu di alam neraka. Nah makanya disebutnya dijelaskan sebagai anantariya kama. Jadi kamanya itu tidak bisa diintervensi. Nah jadi dalam kasus ini, nah di zaman Sang Buddha, ada satu raja, nah ketika dia akan menjadi raja itu, dia berpikir dia harus membunuh ayahnya. Nah jadi kalau dia mau jadi raja, karena dihasut oleh teman yang buruk, nah sehingga dia berpikir untuk menjadi raja itu dia harus membunuh ayahnya begitu. Nah jadi ketika dia lakukan, nah kemudian dia jadi raja. Nah jadi pada saat itu kama buruk yang dia lakukan itu membuahkan hasil. Nah bahkan di kehidupan yang sekarang sebagai kama efektif saat ini, yang kama jenis yang pertama yang Bante bahas kemarin. Nah apa hasilnya? Nah dikatakan si raja ini dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, jadi ketika dia tidur itu dia selalu mimpi yang hal-hal yang buruk terus menerus. Nah sampai satu hari, nah di mana pada saat itu hari Uposatha, nah kemudian si raja ini menanyakan kepada menterinya. Nah jadi hari Uposatha itu bagusnya ngapain? Nah jadi para menterinya itu mereka menyarankan untuk bertemu dengan para petapa, membahas dhamma. Nah jadi ketika para menteri itu menyarankan petapa-petapa pandangan salah, nah sebenarnya si raja itu sudah pernah mengunjungi petapa-petapa tersebut. Nah, tetapi si raja masih tidak paham mengenai maknanya. Mungkin paham tetapi si raja ini juga tidak menyetujui mengenai pandangan tersebut. Nah di mana si raja ini sebenarnya menunggu satu menteri untuk mengundang dia berkunjung kepada Sang Buddha. Nah jadi pada saat itu satu menteri ini juga menyarankan kepada si raja untuk mengunjungi atau bertemu Sang Buddha. Nah si raja tersebut langsung setuju. Nah kemudian dia datang ke Sang Buddha dan Sang Buddha menjelaskan samanya pala sutta. Nah di mana di akhir samanya pala sutta, kalau si raja ini tidak membunuh ayahnya atau tidak memiliki garuka kama yang di kehidupan berikutnya itu dia pasti akan terlahir di neraka. Nah dia seharusnya itu akan menjadi seorang Sotapanna setelah mendengarkan ceramahnya Sang Buddha. Nah jadi di akhir sutta tersebut Sang Buddha berkata, satu kerugian buat si raja ini. Nah, satu kemalangan. Kalau dia tidak membunuh orang tuanya, nah dia akan menjadi
atau dia akan memiliki mata dhamma saat ini juga begitu. Tetapi si raja ini karena sudah membunuh orang tuanya, nah jadi tidak bisa diinterupsi. Kalau dia menjadi seorang sotapana artinya apa? Di kehidupan berikutnya itu pintu menuju alam menderita seperti neraka, binatang ataupun juga hantu itu akan tertutup. Nah dia tidak bisa lagi terlahir di alam menderita. Nah tetapi karena dia sudah melakukan aku salah garuka kama, nah sehingga menyebabkan aku salah garuka kama ini mencegah dia untuk mendapatkan pencapaian kesucian. Ya, jadi di mana dikatakan tetapi hasilnya itu dengan dia mendengarkan dhamma, merealisasi dhamma, nah walaupun dia tidak mencapai maga dan pala, nah setelah itu dia bisa tidur dengan nyenyak. Nah dan dikatakan karena sada atau keyakinan yang kuat terhadap tiga permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah jadi sepanjang hidupnya dia melakukan banyak kebajikan. Salah satunya juga dia mendukung konsili Buddhis yang pertama. Nah, jadi konsili Buddhis yang pertama setelah Buddha mencapai parinibbana, mahaparinibbana. Nah kemudian para murid Buddha, Sangha sepakat untuk mengadakan konsili Buddhis yang pertama untuk mengukuhkan ajaran Sang Buddha. Nah untuk menegaskan yang mana winaya, aturan, yang mana sutta, yang mana abhidhamma begitu. Nah itu konsili Buddhis yang pertama yang dilakukan setelah Buddha mencapai parinibbana dan disponsori oleh raja tersebut. Nah karena perbuatan kebajikannya yang seharusnya dia terlahir di neraka yang disebut neraka awici, neraka yang terendah. Nah jadi kebajikannya ini menginterupsinya. Nah sehingga dia terlahir di neraka tetapi di neraka yang minor. Yang siksaannya itu tidak seberat di neraka yang paling rendah. Nah itu yang dijelaskan di dalam kitab komentar. Nah jadi sungguh bahaya kalau kita melakukan aku salah garuka kama. Nah jadi kita jangan pernah melakukan aku salah garuka kama ini. Nah karena hasilnya itu tidak dapat diintervensi. Nah tetapi aku salah garuka kama ini juga memiliki kusala garuka kama. Jadi kama berat yang bajik. Nah tadi kita membahas kama berat yang tidak bajik. Nah ini adalah kusala garuka kama atau kama berat yang bajik. Nah kusala garuka kama atau kama berat yang bajik itu bisa kita capai kalau kita punya konsentrasi jana. Nah sekedar memiliki konsentrasi jana atau melatih konsentrasi jana itu tidak cukup. Nah di mana dia harus mempertahankan konsentrasi ini terutama menjelang kematiannya. Nah jadi menjelang kematiannya ketika dia masuk ke dalam pencapaian konsentrasi jana, nah ini yang akan mengakibatkan dia itu akan terlahir di alam Brahma. Ya, jadi dengan pencapaian 4 rupa jana atau jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat begitu ya, dan 4 arupa jana. Nah di mana dikatakan 8 pencapaian jana. Jadi jana ke 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, jadi 8 pencapaian jana ini yang dapat memberikan hasil sebagai untuk terlahir di alam Brahma begitu ya. Nah kita sebutnya sebagai kusala garuka kama. Nah terkadang di Abhidhamma kita juga membahasnya sebagai mahagata kusala cita begitu ya. Jadi kesadaran yang bajik yang mahagata, exalted yang yang tinggi begitu ya. Nah ini bagaimana ketika seseorang memasuki konsentrasi jana. Nah, jadi bagaimana proses batin. Nah ketika seseorang memasuki konsentrasi jana.
Nah, di mana proses batinnya itu tidak sama dengan proses batin ketika kita melakukan kebajikan. Kalau kebajikan itu pada saat kita melakukan kebajikan seperti berdana, nah proses batinnya itu hanya berhenti di proses jawana yang ketujuh. Nah, tetapi di proses ketika seseorang masuk konsentrasi jana, nah kita tidak menemukan jana ketujuh. Nah, tetapi kita menemukannya jawananya itu yang tidak terhingga, yang tak terhitung. Nah, selama dia mempertahankan konsentrasi jananya, nah selama itu pula batinnya itu tidak terinterupsi. Dan di mana jawananya itu akan terus muncul lenyap dalam kecepatan yang luar biasa sesuai dengan momen waktu yang dia pertahankan. Nah, jadi proses jana ini, nah setiap jawana yang muncul dia akan melahirkan potensi untuk munculnya itu mendukung dia terlahir di alam Brahma. Nah, dari mungkin triliunan jawana, hanya satu sebenarnya yang menyebabkan kelahiran dia di alam Brahma. Lalu sisa yang lainnya dikatakan, nah itu yang akan mendukung atau mensupport selama dia itu terlahir di alam Brahma. Begitu. Oke, kita akan selesaikan kama efektif selanjutnya. Yang kedua, jenis yang kedua ini, dengan pencapaian Sotapati Magga, nah ini di halaman keempat ya, yaitu pencapaian kesucian. Nah, jadi dengan pencapaian Sotapati atau Sakadagami, nah, jadi tingkat kesucian pertama atau yang kedua dan kedua, nah semua kama efektif selanjutnya, atau yang kita bahas sekarang, kama jenis yang kedua, kama efektif selanjutnya, itu akan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan kelahiran kembali di alam menyedihkan. Nah, jadi kalau kalian ingin memiliki kehidupan yang aman, yang terbebas dari kelahiran yang menyedihkan di alam menderita, seperti kelahiran menjadi hantu, binatang, ataupun neraka, nah kalian harus berusaha untuk mencapai Sotapati Magga dan Pala. Dan Sakadagami Magga dan Pala begitu ya. Nah, jadi dengan kalian menjadi Sotapana atau Sakadagami, nah artinya apa? Perbuatan yang tidak bajik yang kalian lakukan sepanjang samsara itu akan menjadi ahosi atau menjadi kadaluarsa. Ataupun perbuatan yang tidak bajik yang kalian lakukan di kehidupan yang sekarang itu juga akan menjadi kama yang ahosi, kadaluarsa. Ya, contohnya itu seperti di zaman Sang Buddha itu ada satu penjagal. Nah, jadi di zaman Sang Buddha itu ketika raja menghukum perampok ataupun juga orang yang melakukan kejahatan, nah biasanya itu hukuman yang paling maksimal itu adalah hukuman penggal. Nah, jadi ada satu orang yang punya profesi itu sebagai penjagal. Nah, jadi satu hari si penjagal ini dia tidak bisa menjagal orang dalam satu tebasan, nah sehingga dia pensiun. Menjalani kehidupannya, di sisa kehidupannya. Nah, satu hari Bante Sariputta itu pindah patah di depan rumahnya. Nah, jadi si mantan penjagal ini dia berpikir, oh selama hidup, nah saya tidak pernah melakukan kebajikan. Nah, sekarang kondisinya pas. Jadi saya punya makanan, ada subjeknya juga atau ada objeknya, yaitu Bante Sariputta yang sedang pindah patah. Nah, jadi dia undang Bante Sariputta untuk datang ke rumahnya, kemudian memberi makan Bante Sariputta. Nah, selesai makan,
Nah, Bante Sariputta memberikan anumodana Dhammadesana. Jadi dengan rasa terima kasih, nah Bante Sariputta memberikan Dhammadesana. Nah, mendengarkan Dhammadesana, nah si penjagal ini sangat khawatir. Oh, saya sudah melakukan banyak akusala kama. Nah, kemudian Bante Sariputta mengetahui keadaan batinnya, kemudian bertanya, oh penjagal, apa yang kamu pikirkan? Nah, kemudian dia menceritakan ke Bante Sariputta, oh Bante, selama hidup saya melakukan banyak perbuatan tidak bajik, membunuh orang. Nah, lalu Bante Sariputta tanya, oh apakah perbuatan itu kamu lakukan atas inisiatif kamu sendiri atau disuruh oleh orang lain? Nah, kemudian merenungkan pertanyaan Bante Sariputta, kemudian dia akhirnya bisa menyingkirkan kekhawatiran batinnya. Nah, sehingga ketika kekhawatiran batin yang khawatir ini lenyap, nah dia bisa mendengarkan Dhamma dengan baik. Nah, jadi pada saat itu dia bisa memasuki pencapaian tertentu di dalam Vipassana. Nah, walaupun dia belum mencapai Sotapati Magga dan Sakadagami Magga, tetapi di dalam satu sutta, nah Sang Buddha pernah membahas mengenai Cula Sotapanna atau Sotapanna kecil. Nah, di mana orang yang sudah bermeditasi Vipassana dalam tahapan Vipassana tertentu, nah dikatakan dia itu sebagai Cula Sotapanna. Nah, jadi si penjagal ini setelah dia mencapai pengetahuan Vipassana tertentu yang merupakan juga Cula Sotapanna, nah kemudian Bante Sariputta juga selesai membabarkan Dhamma, kemudian pergi dari rumahnya. Nah, dia mengantar Bante Sariputta sampai tempat tertentu, kemudian dia pulang ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah, dia diseruduk oleh banteng. Dia diseruduk oleh banteng, kemudian meninggal. Nah, jadi menjelang kematiannya, dia tidak mengingat perbuatan yang tidak bajiknya, tetapi dia masuk ke pencapaian Vipassananya. Nah, sehingga dikatakan orang yang mencapai pencapaian Cula Sotapanna ini, nah dia pasti akan terlahir di alam bahagia, nah seperti di alam dewa, nah di mana di alam berikutnya tersebut dia akan mencapai pencapaian Sotapanna. Nah, ketika ada dewa yang lain yang membabarkan Dhamma, ataupun juga ada biku sakti yang memberikan ceramah di alam dewa, ataupun juga teman di kehidupan sebelumnya yang sesama meditator yang saling mengingatkan tentang latihan sebelumnya. Nah, jadi dia akan menjadi Sotapanna itu di kehidupan berikutnya. Nah, jadi seperti yang dialami oleh si penjagal ini. Nah, jadi artinya apa? Karma efektif selanjutnya itu akan menjadi karma yang kadaluarsa. Nah, jadi ketika dia mencapai pencapaian Sotapanna, nah bahkan akusala karma yang masih berupa potensi yang sudah dia lakukan di sepanjang alam samsara, itu juga akan menjadi kadaluarsa untuk memberikan hasil di kelahiran yang menderita, di alam menderita. Tetapi dia tidak basi atau tidak menjadi kadaluarsa untuk memberikan hasil sepanjang kehidupannya. Contohnya apa? Nah, mungkin kalian mengingat Sang Buddha walaupun arahat, walaupun Sang Buddha seorang arahat, orang yang sudah melenyapkan semua kekotoran batinnya, nah tetapi Sang Buddha masih mengalami sakit. Nah, terkadang sakit perut, terkadang masih bisa dilukai oleh Bante Dewadatta, nah, terkadang bahkan menjelang parinibbananya, nah Sang Buddha mengalami sakit pinggang. Nah, di mana sakit pinggang tersebut sebenarnya adalah karma yang pada saat Bodhisatta mengumpulkan parami. Nah, pada saat itu dia pernah menjadi seorang pegulat
dan dia pernah mematahkan punggung lawannya. Nah jadi karena karma tersebut, nah karmanya itu juga nggak bisa dicegah. Nah, tetapi karma buruk yang mematahkan lawannya itu karena Sang Buddha sudah menjadi arahat. Nah dia tidak memberikan potensi untuk bisa memunculkannya itu sebagai karma yang memproduksi kelahiran. Karma yang menjadikan dia itu terlahir di alam neraka, di alam hantu ataupun di alam binatang gitu. Nah, tetapi dia masih bisa muncul di sepanjang kehidupannya begitu. Oke, yang kedua. Nah, dengan tercapainya anagami, nah semua karma efektif selanjutnya itu akan kehilangan kapasitas untuk menghasilkan akibat di alam indera. Nah, jadi seorang anagami, nah perbuatan kebajikannya itu juga akan hilang kekuatannya. Nah, ketika dia mencapai anagami. Nah, maksudnya hilangnya itu kapasitasnya itu untuk melahirkan di alam indera. Jadi di alam manusia ataupun di alam dewa, begitu ya. Nah, jadi karma bajik pun juga bisa hilang. Nah, jadi kalau seseorang mencapai anagami, nah dia pasti akan terlahir di alam Brahma setelah meninggal. Nah, jadi karma-karma bajik yang pernah dia lakukan itu akan menjadi kadaluarsa untuk memberikan akibat terlahir di alam indera, di alam manusia ataupun alam dewa. Dengan pencapaian arahat, nah tidak ada kelahiran kembali. Artinya karma efektif selanjutnya atau karma jenis yang kedua ini semuanya menjadi kadaluarsa. Jadi Sang Buddha terutama pada saat pencapaian parinibbana, nah jadi seluruh karma itu akan menjadi kadaluarsa. Nah ini ya, selama karma tersebut bertemu dengan kondisi-kondisi yang sesuai, nah dalam kondisi ini tidak seorang pun, bahkan seorang Sang Buddha dan atau arahat lainnya itu dapat terhindar dari mengalami akibat karma efektif selanjutnya dari kehidupan mereka sebelumnya. Ya, jadi contohnya seperti Bante Mahamoggallana, nah di mana yang kita tahu Bante Mahamoggallana itu menjelang parinibbana, nah dia dibunuh oleh para perampok begitu ya. Nah jadi seorang arahat pun juga dia akan mengalami hasil perbuatan buruknya juga begitu ya. Pada akhir kehidupan berikutnya, nah semua karma efektif dari kehidupan sebelumnya yang belum matang itu akan menjadi kadaluarsa juga atau ahosi. Nah di sini maksudnya apa? Nah jadi ketika kita melakukan perbuatan kebajikan yang memberikan potensi untuk munculnya itu di kehidupan berikutnya. Nah kemudian orang itu meninggal sesuai dengan karmanya. Nah di kelahiran kehidupan berikutnya ketika dia meninggal, nah semua karma yang dilakukan di kehidupan sebelumnya itu akan menjadi basi semua. Nah ini maksudnya ya. Ya oke, hari ini Bante hanya menjelaskan karma jenis yang kedua, yaitu karma efektif selanjutnya. Ya besok mulainya jam berapa? Sore ya, bukan malam aja. Ya besok ada kelas jam 3.30 dan juga ada kelas malam seperti biasa ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Rio mau bertanya? Ya, malam ini nggak ada video ya, besok ada video. Ya, Sukihoto Bante. Ya. Saya punya 3 pertanyaan Bante. Oke. Yang pertama, kalau misalnya di kehidupan ini kan kita sering mendengar ada yang bilang ya, atau misalnya dia berjanji satu pasangan gitu akan menjadi suami istri lagi di kehidupan berikutnya. Ataupun kita sering mendengar juga, pokoknya saya nggak mau ketemu kamu lagi di kehidupan berikutnya. Itu apakah menjadi satu ini ya,
maksudnya benar-benar akan terjadi seperti itu atau gimana gitu. Yang kedua yang mau saya tanyakan itu misalnya Satu-satu kita, dulu ya, oh satu-satu ya, oke ya takut berarti. lupa nanti. Ya, Oke, untuk mengenai terlahir selalu menjadi pasangan, ya Sang Buddha pernah menjelaskan di satu sutta bahwa kalau seseorang ingin terlahir kembali menjadi satu pasangan, nah jadi di setiap kelahiran itu memiliki menjadi satu pasangan, itu 4 hal yang harus sama di antara kedua pasangan tersebut. Yang pertama itu adalah sada. Nah, jadi keyakinannya itu juga sama. Nah, jadi maksudnya tingkat keyakinannya begitu ya. Nah, terkadang kalau kita nggak yakin, nah dalam menjalani sila, dalam berdana, dalam praktek meditasi itu akan menjadi yang berbeda. Nah, kalau seseorang itu punya keyakinan yang sangat kuat, nah jadi praktek sila, dana dan juga bawananya itu akan menjadi kuat. Nah, tetapi kalau keyakinannya itu tidak kuat, nah sehingga praktek sila, dana dan bawananya itu pun juga akan menjadi lemah. Nah, jadi keyakinan tingkat keyakinannya itu harus sama. Nah, contohnya sama-sama melakukan kebajikan, berdananya bareng-bareng, menjaga silanya bareng-bareng, ataupun juga ketika enggak bareng-bareng, tetapi ketika mengetahui pasangannya menjaga sila, misalkan, nah dia ikut berbahagia begitu. Nah, kemudian juga meditasinya juga bareng-bareng. Nah, ini yang membuat keyakinannya pun juga akan sama. Yang kedua adalah sila, moralitasnya. Nah, dia sama-sama juga memiliki moralitas yang hampir mirip. Nah, jadi ketika pasangannya menjaga Pancasila, nah jadi pasangan yang lain pun juga menjaga Pancasila begitu. Kemudian kedermawanannya. Nah, jadi aspek dananya pun juga sama. Jadi ketika melakukan perbuatan kebajikan berdana, nah dia melakukannya itu sama-sama. Enggak yang ketika satu berdana, yang satunya ditanya, ngapain sih berdana? Nah jadi itu tingkatnya enggak sama. Nah kemudian yang keempat itu adalah panya, kebijaksanaannya. Nah, dalam hal ini ketika dia dapat mengembangkan pengembangan batin atau bawananya itu juga sama. Gitu ya. Jadi tingkat kebijaksanaannya sama. Mungkin dengan mendengarkan dhamma dia juga bisa punya kebajikan dengan kebijaksanaan. Nah, itu pun juga sama. Jadi artinya sama-sama mendengarkan dhamma begitu. Sama-sama bertanya dhamma. Nah, sehingga level kebijaksanaannya pun juga hampir mirip. Nah, ini yang membuat satu pasangan itu akan bertemu karena kondisinya itu sesuai begitu. Nah, tetapi kalau ada satu orang, mungkin satu pasangannya, nah dia beraspirasi, semoga saya nggak mau ketemu. Di dalam cerita Jataka ada satu kisah unik mengenai Bodhisatta dengan calon putri Yasodhara ya. Nah, jadi pasangannya Bodhisatta. Nah, mereka mengumpulkan kebajikan itu waktunya berbarengan. Jadi ketika Petapa Sumedha beraspirasi untuk menjadi sama Sang Buddha yang akhirnya menjadi Buddha Gautama. Nah, kemudian ada satu Sumita. Nah, dia melihat Petapa Sumedha itu beraspirasi menjadi sama Sang Buddha. Nah, dia bertekad untuk menemaninya sepanjang samsara. Nah, jadi satu kali di cerita Jataka itu kalau nggak salah mengenai putri Pangeran Kusa ya, kalau nggak salah. Nah, jadi sebelumnya, nah mereka itu merupakan satu pasangan. Nah, di mana karena bertengkar,
Nah, jadi si istri itu mendanakan makanan kepada Paceka Buddha. Kemudian dia beraspirasi, semoga di kehidupan mendatang saya nggak bertemu dia lagi. Apa? Ya. Nah, kemudian si pasangannya itu juga dia berdana juga ke Paceka Buddha. Nah, semoga apapun dia yang tidak suka, semoga saya menjadi pasangan dia lagi. Nah, di mana ketika kelahiran berikutnya si perempuan ini menjadi seorang putri. Nah, si Bodhisatta itu menjadi seorang pangeran juga. Nah, tetapi di cerita sebelumnya ada satu kejadian. Nah, jadi si suaminya itu mendengarkan si istrinya itu ngomong yang tidak baik. Nah, jadi dia tuh kesal duluan gitu loh. Jadi dia berdana itu dengan kebencian. Nah, jadi dia juga punya intensi untuk menaklukkan si istrinya lagi begitu. Nah, jadi karena berdana itu dengan sedikit kebencian, nah sehingga di kehidupan berikutnya dia itu terlahirnya itu buruk rupa, jelek. Nah, jadi kalau kalian ingin terlahir cantik, kalian harus selalu punya batin yang penuh cinta kasih. Yaitu nanti cantiknya tanpa make up, tanpa operasi plastik juga. Nah, jadi diceritakan itu ya walaupun si putri ini sebenarnya ketika dia terlahir kemudian dia melihat si pangeran ini, sebenarnya dia tuh punya rasa tidak suka begitu dari kehidupan sebelumnya. Nah, cuman kebajikan bodhisatanya itu lebih besar. Nah, sehingga terakhir mereka tetap menjadi suami istri gitu. Nah, ini salah satu kisah di Jataka ya. Jadi kalau kalian mau baca, kalau nggak salah kalian bisa ketik kata kuncinya itu Kusa, Pangeran Kusa. Oke, pertanyaan kedua. Oke, terima kasih Bante. Yang kedua yang mau saya tanyakan itu kan kita sering mendengar artikel itu kalau kelahiran anak itu ada yang datang untuk menagih hutang dan ada yang datang untuk membalas budi kepada kita gitu kan Bante. Gitulah kira-kira ya. Jadi kalau anak yang kira-kira yang memang bandel, jahat gitu kan, yang suka membuat kesel gitu kan orang tuanya itu kan kayaknya kan kita kalau agama Buddha beranggapan oh ini menagih hutang nih gitu kan. Cuman karena mungkin kita sudah sadar kita misalnya mendidik anak ini dengan baik, dengan apa gitu kan, dengan benar gitu kan dan akhirnya dia tidak menjadi seperti itu. Mungkin karma bawaan yang datang itu menagih hutang kepada kita Bante, tapi karena kita memang kasih dia pendidikan yang baik terakhir dia menjadi anak yang baik gitu. Jadi karma yang harusnya kita terima itu kan jadi istilahnya jadi nggak ada kan, jadi berubah gitu kan Bante. Apakah nanti karma buruk kita ini akan tetap ada tapi dia muncul dalam bentuk yang lain? Itu sih pertanyaan saya. Ya, jadi karma buruk itu bisa muncul dengan berbagai cara. Nanti setelah di kelas Bante yang berikutnya itu juga dijelaskan ya mengenai ada yang disebut itu karma yang memproduksi kehidupan. Nah, jadi contohnya yang Bante jelaskan, jadi jenis karma tertentu. Nah, jadi karena kekuatan dari karma itu yang menghasilkan momen kelahiran kembali. Nah, terlahir jadi manusia atau jadi dewa. Nah, itu yang kita sebut sebagai karma yang memproduksi kehidupan atau janaka karma. Nah, ada karma yang mendukung, artinya ketika di dalam kehidupan kita, nah jadi karma yang tidak menjadi karma yang menghasilkan ini, nah dia akan mengikuti kita. Nah, dalam bentuk potensi juga, masih sekedar potensi. Nah, jadi segala hal yang kita alami
Nah, terutama hal-hal yang menjengkelkan, tidak menyenangkan begitu. Nah, sebenarnya itu adalah potensi karma buruk ini itu punya atau bertemu kondisi yang sesuai. Nah, sehingga kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan begitu. Nah, jadi bentuk karma buruk itu bisa bermacam-macam. Tergantung juga sesuai dengan perbuatan atau pikiran atau ucapan yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Nah, contohnya ketika seseorang itu tidak menjaga moralitasnya, terutama sila yang pertama, nah seperti panatipata. Nah, di mana hasilnya ini akan memunculkannya itu mungkin terlahirnya cacat, buruk rupa, ataupun juga kehidupannya itu usianya pendek, atau penyakit dan seterusnya begitu. Nah, ataupun seperti adinadana. Nah, jadi kita itu sengsaranya itu karena apa? Karena kehilangan harta begitu loh, ditipu orang dan seterusnya. Nah, itu karena adinadana. Nah, jadi tergantung dengan perbuatannya. Nah, begitupun juga ketika kita punya pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang membenci orang, walaupun mungkin kita tidak melakukan tindakan ataupun ucapan dengan berucap kasar begitu ya. Tetapi munculnya di pikiran kita, pikiran-pikiran jahat. Nah, ini pun juga akan menghasilkan karma. Yang berupa apa? Nah, berupa ya ya contohnya ketika ada orang bertindak sesuatu, mungkin tindakannya ya biasa aja. Namanya juga anak-anak gitu. Tapi kita melihatnya kok menjengkelkan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi banyak macam. Nah, selama potensi itu ada, yang seperti Bate jelaskan, Bate hanya menjelaskan potensi yang akan muncul di kehidupan yang sekarang. Nah, artinya yaitu juga bisa muncul itu karena perbuatan yang tidak bajik yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Nah, ataupun yang kedua ini Bante jelaskan karma efektif selanjutnya. Yang artinya di kehidupan sebelumnya, nah kita juga melakukan akusala karma. Nah, sehingga kita punya potensi yang mendatangkan kejengkelan buat kita, batin yang tidak menyenangkan begitu, feeling yang tidak menyenangkan. Nah, itu semua karena karma efektif ini, karena masih ada. Ya, tetapi kalau setelah kita meninggal, nah jadi karma efektif yang buruk ini akan menjadi kadaluarsa gitu, akan selesai. Begitu. Ya, yang terakhir kan Bante, kalau misalnya kita kalau dalam keadaan sadar gini kan kita dengan gampang sekali kan kita mengubah satu objek kan, misalnya kita disuruh memikirkan kuda, kita langsung muncul di pikiran kuda gitu. Atau memikirkan Sang Buddha langsung muncul kan gambarnya langsung Sang Buddha. Tapi ketika kita menjelang kematian, kan orang sering misalnya baca parita untuk orang yang sakit itu gitu kan. Sedangkan orang tersebut itu selama hidupnya banyak melakukan akusala karma gitu. Apakah bisa dengan kita membantu orang yang sakit tersebut bisa mengubah objeknya mungkin yang muncul di pikiran orang yang sakit ini menjadi yang lebih baik, Bante? Atau memang dia udah nggak bisa diubah, memang udah otomatis muncul gitu? Itu sih pertanyaannya. Ya, jadi karma buruk yang menjadi kebiasaan, nah itu sebenarnya sangat sulit ya untuk diubah, terutama menjelang kematian. Tetapi bukan tidak mungkin. Ya, jadi selama dia tidak melakukan yang disebut akusala garuka kama, nah seperti membunuh orang tua, membunuh arahat, melukai Sang Buddha, memecah belah sangga, memiliki pandangan salah. Nah, jadi selama dia dapat menjaga tidak melakukan ini, nah momen kebajikan itu bisa mengkondisikan muncul menjelang kematiannya. Nah, artinya dia mungkin juga bisa terhindar dari kelahiran yang tidak bajik, begitu. Jadi contohnya di zaman Sang Buddha ada orang yang selama hidupnya itu selalu
sakit. Nah, jadi dia itu terlahirnya itu dalam kondisi yang sakit. Nah, jadi ketika menjalani kehidupan, nah dia juga selalu memiliki perasaan yang tidak nyaman gitu. Dia selalu benci akan keadaannya. Nah, bahkan menjelang kematian dia punya satu keberuntungan. Nah, di mana keberuntungannya itu orang tuanya itu sebenarnya sangat pelit begitu. Nah, jadi dia bahkan punya pikiran agar kalau anaknya itu meninggal, nah nanti kalau meninggal itu di dalam rumah banyak orang yang akan datang ke rumahnya. Nah, jadi dia taruh anaknya itu di depan rumahnya. Nah, tetapi karena hal tersebut dia punya kesempatan untuk ketemu Sang Buddha. Nah, jadi momen menjelang kematiannya itu Sang Buddha itu sedang ada di depannya, sedang jalan di depannya. Nah, jadi dia melihat Sang Buddha. Nah, karena Sang Buddha juga punya penampakan yang luar biasa, punya aura yang luar biasa, sehingga hanya dengan melihat Sang Buddha dia muncul keyakinan yang kuat gitu ke Sang Buddha. Nah, sehingga pikiran terakhirnya itu punya keyakinan yang kuat ke Sang Buddha. Nah, sehingga menjelang kematian di sepanjang kehidupannya, nah orang ini nggak pernah ketemu Sang Buddha, nggak pernah mendengarkan Dhamma. Tetapi hanya di momen menjelang kematian dia melihat Sang Buddha, dia meninggal. Nah, karena pikiran terakhirnya itu, dia terlahirnya itu di alam surga begitu. Nah, itu contoh sepanjang kehidupan dia tidak pernah melakukan kebajikan, tetapi menjelang kematian, nah justru dia punya momen yang baik untuk bisa merenungkan kualitas Sang Buddha. Nah, kalau orang tersebut punya tuntunan kebajikan yang baik, nah jadi ketika kita membimbing untuk membacakan parita atau menceritakan kebajikan-kebajikannya, nah dan kemudian dia mengingat kebajikannya. Oh, mungkin dulu waktu masih muda dia pernah berdana kepada wihara begitu loh. Jadi ketika dengar baca parita itu dia mungkin ingat tindakan dia berdana. Nah, mungkin kebajikannya itu justru yang akan menjadi kebajikan di momen terakhirnya, di pikiran terakhirnya, sehingga yang mengkondisikan dia untuk terlahir di alam bahagia begitu. Tetapi bukan berarti akusala kama itu akan menjadi kadaluarsa. Nah, seperti yang kita tahu, akusala itu punya 3 potensi, di kelahiran sekarang, berikutnya, dan juga setelah berikutnya. Yang artinya ketika dia meninggal, memang akusala kama yang di kehidupan sekarang itu menjadi kadaluarsa. Tetapi walaupun ada kama baik yang melindungi dia terlahir jadi manusia atau jadi dewa, nah tetapi ada akusala kama, potensi akusala kama yang mengikuti dia, yang merupakan potensi yang munculnya di kehidupan berikutnya, yang disebut sebagai kama efektif selanjutnya. Nah, walaupun dia terlahir jadi manusia, nah terkadang karena akusala kamanya itu sangat tebal, sangat kuat, nah sehingga mungkin ketika dia muncul di rahim, nah ada gangguan. Mungkin dia juga bisa meninggal ketika dia berada di rahim ibunya, ataupun ketika dia sudah lahir, bayi itu kan sangat rentan juga. Artinya kondisi akusala kama itu juga menjadi sangat besar kemungkinannya untuk berbuah. Nah, dia juga mungkin bisa mati karena penyakit begitu. Nah, jadi seperti itu cara bekerjanya kama. Nah, tetapi kalau orang tuanya bijaksana, nah dia bisa menghindari anaknya itu dari potensi akusala kama yang akan berbuah buat dia begitu. Nah, karena kita mengkondisikan anak kita selalu berada di kondisi yang baik. Gitu. Tetapi ada juga akusala kama yang tidak bisa dicegah. Nah, kalau sudah tidak bisa dicegah, nah bahkan Sang Buddha pun juga nggak bisa mencegahnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Anumodana Bante. Oke. Ryu mau bertanya? Oke. Nah, ini family retreat ya. Ini Bante, saya mau tanya, kan kemarin saya pernah tanya yang waktu di game itu ada tergantung kepada kama enggak. Bante kan bilang ada.
Jadi saya berpikir di kehidupan selanjutnya, karma itu kita dapat waktu kita main game lagi. Jadi kita dibunuh baru dapat kayak kalah. Jadi game lagi atau beda. Ya, bisa juga di game lagi. Tapi bisa juga yang lainnya juga. Ya, jadi pikiran jahat melahirkan juga 3 kondisi di kehidupan sekarang. Nah, kita juga akan merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan. Begitupun juga di kehidupan berikutnya pun juga sama, bahkan di kehidupan berikutnya lagi pun juga sama. Oke, makasih Bante. Oke. Oke, ada yang lain? Oke. Wandami Bante. Ya. Bante saya mau tanya, tapi saya pakai contoh kasus saja ya. Kalau misalnya seorang anak kecil dari kecil itu dia tinggal di panti asuhan tanpa mengenal orang tuanya, ketika sudah besar dia membunuh, ternyata itu orang tuanya. Apakah itu termasuk garuka kama Bante? Ya, itu juga garuka kama. Oh, ya. Berarti sesuatu yang kita tidak tahu, karma pun tetap akan menentukan dia tidak peduli ya Bante? Iya. Oh, baik Bante. Mudah-mudahan. Ya, sadu. Wandami Bante. Bante kemarin yang mengenai kama yang unggul itu salah satu kondisinya itu adalah harus melalui penghidupan yang benar. Itu yang dimaksud dengan penghidupan yang benar itu apakah melalui mata pencaharian yang benar. Kadang-kadang mata pencaharian kita kan misalkan kita kerja, tapi bisnis usaha tempat kita bekerja itu mungkin melanggar sila. Jadi kalau misalkan penghasilan yang kita terima dari bisnis usaha perusahaan yang seperti itu, apakah dana kita tidak bakalan menjadi dana yang unggul selama kita menggunakan dana penghasilan yang kita terima dari perusahaan? Ya, jadi yang disebut penghidupan benar itu ya sama dengan mata pencariannya benar. Kita sebut itu sama ajiwa. Nah, sama ajiwa itu Sang Buddha menjelaskan ada 5 perdagangan yang harus dihindari. Ataupun ketika kita mengumpulkan pendapatan, nah kita harus menghindarinya itu dari melanggar sila seperti membunuh, mencuri, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sama ajiwa. Tapi kan kita bekerja Bante, itu bukan usaha milik kita gitu. Ya, tapi tindakan kita ya, tindakan kita. Nah, tindakan kita yang mungkin kita yang harus jaga. Kalau sisi dari perusahaan, yaitu sangat sulit ya. Terutama lebih baik ya kalaupun kita tahu ya kita harus hindari juga bekerja di tempat seperti itu. Ya karena mungkin kalau kita bekerja tetapi contohnya kita selalu melihat pembunuhan setiap hari begitu, itu juga bukan satu pengalaman yang bagus juga ya begitu. Karena setiap saat kita melihat pembunuhan itu artinya kita juga mengumpulkan aku salah juga. Karena kita juga akan menyadari oh iya ini juga karena campur tangan kita, nah terjadi pembunuhan seperti ini juga gitu. Nah, jadi lebih baik dihindari juga yang seperti itu. Oke, baik Bante. Boleh satu pertanyaan lagi Bante. Itu mengenai tadi kama efektif selanjutnya itu antara kesadaran patisandi tadi kan itu tidak ada jeda Bante. Iya. Jadi kalau misalkan seperti case mati suri itu gimana Bante? Ya nggak ada yang namanya mati suri, yang ada mati beneran. Yang artinya kalau mati beneran artinya udah pindah alam. Udah pindah alam artinya contohnya terkadang ada juga yang menjelaskan setelah meninggal, nah ada yang nunggu selama beberapa hari begitu ya. Mungkin 3 hari, mungkin 7 hari, mungkin 1 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 3 tahun begitu ya. Nah sebenarnya ketika dia meninggal, nah dia sudah masuk ke kelahiran kembali tanpa jeda, artinya dia sudah terlahir kembali. Nah mungkin kalau
orang yang melihat, oh dia munculnya di di dekat tubuhnya yang meninggal gitu. Ini artinya mungkin dia sebenarnya sudah terlahir kembali menjadi hantu di di kehidupan berikutnya begitu. Yang munculnya itu berada di sekitar tubuhnya. Nah, jadi ada satu shadow yang menjelaskan bahwa kalau seseorang meninggal itu punya attachment atau kemelekatan terhadap dirinya. Nah, jadi biasanya dia akan terlahirnya itu jadi hantu yang berada di sekitar tubuhnya. Nah, jadi ada satu kejadian dikatakan oleh shadow tersebut ada satu kecelakaan pesawat di di kampung halamannya, dekat kampung halamannya. Nah, di mana setelah kecelakaan, nah biasanya tentara, polisi itu semua akan mengumpulkan anggota tubuh yang kecelakaannya. Nah, kemudian dibawa ke tempat kremasi begitu. Nah, jadi waktu dalam perjalanan ketika sampai ke tempat kremasi semuanya sudah diturunkan anggota-anggota bagian tubuhnya, kemudian dikremasi. Nah, ada satu jari yang tersisa di mobil tentara tersebut. Nah, di mana malamnya itu mobilnya itu digentayangin. Digentayangin. Nah, ini ya dikatakan menjelang kematian mereka masih khawatir terhadap tubuhnya begitu. Nah, di mana kemelekatan akan tubuhnya ini yang menjadikan dia terlahir sebagai hantu yang munculnya pun juga hanya di sekitar anggota tubuhnya begitu. Baik Bante, Oke. numodomi Bante. Oke ya. Bagaimana panitia? Oke. Wandami Bante. Ya. Bante, saya ingin bertanya mengenai bagaimana kita bisa mengetahui kalau karma ini adalah buah karma atau awal terbentuknya karma. Ya, buah karma itu jelas yang kita bilang sebagai hasil atau wipaka. Ya, jadi contohnya di sini ya. Kesadaran kematian itu juga merupakan kesadaran yang disebut muncul itu karena wipaka atau hasil. Artinya sebenarnya kesadaran kematian itu sudah didesain oleh kesadaran menjelang kematian di kehidupan berikutnya. Nah, Bante kasih gambaran, contohnya ketika kita melakukan perbuatan kebajikan, mungkin berdana, mungkin menjaga sila atau mungkin meditasi. Nah, sepanjang kehidupan kita melakukan kebajikan ini. Nah, kemudian satu saat kita akan meninggal. Nah, kita akan meninggal, proses ini akan muncul yang disebut maranasanya jawana dan juga terakhir adalah cuti atau kesadaran kematian. Nah, jadi kebajikan yang kita lakukan salah satunya mungkin berdana ini akan muncul di sini. Menjadi kesadaran menjelang kematian yang mengakibatkan menjadi kesadaran kelahiran kembali. Nah, jadi momen ketika kita berdana itu kita ingat menjelang kematian. Nah, objek momen dananya itu akan terekam di dalam kesadaran kelahiran kembali. Mungkin kita juga tidak bisa mengingatnya. Ya, kalian juga tidak bisa mengingatnya. Untuk bisa mengingat atau melihatnya, kalian harus bermeditasi vipassana. Nah, jadi untuk merekam terekam perbuatan kebajikannya. Nah, ini juga kita sebutnya sebagai wipaka. Jadi kelahiran kembali, kesadaran yang muncul pada momen kelahiran kembali itu juga disebutnya wipaka atau hasil. Dan juga setelah kesadaran kelahiran kembali ini muncul yang disebut kesadaran penerus kehidupan.
Nah, artinya ketika kita tidur, kita tidak mengetahui objek apapun, itu juga kesadaran penerus kehidupan yang kita sebut bawangga. Nah, ataupun ketika kita sedang berpikir, di tengah-tengah momen jeda ketika kita berpikir, itu juga dijedanya oleh kesadaran bawangga ini. Begitu. Dan juga menjelang kematian di kehidupan berikutnya, nah itu muncul yang disebut cuti juga. Atau kesadaran kematian. Nah, 3 kesadaran ini, kesadaran kelahiran kembali, kesadaran bawangga, dan juga kesadaran kematian, itu punya objek yang sama. Yaitu apa? Pada saat kalian berdana sesuatu. Nah, ketika kalian berdana, nah momennya itu muncul di Maranasanya Jawana, menghasilkan kesadaran kelahiran kembali, kesadaran bawangga, dan kesadaran kematian di kehidupan berikutnya. Nah itu objeknya sama yang merupakan hasil atau kita sebutnya itu wipaka. Nah jadi artinya kebajikan yang muncul menjelang kematian itu yang mendesain kita. Nah kapan kita ketika kita dilahirkan, nah momen kematiannya pun juga sudah didesain begitu. Momen kematiannya pun juga sudah didesain dengan kama yang sama. Nah itu yang disebut hasil. Nah sedangkan bagaimana asal mula kama? Nah asal mula kama itu ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita melakukan perbuatan, ucapan dan juga pikiran dengan adanya niat, begitu loh. Nah dengan adanya niat, nah itu yang disebut sebagai kama. Nah di mana niat ini itu juga nggak bisa muncul sendiri. Artinya harus ada objek, artinya harus ada juga landasannya. Artinya pertemuan antara ketiganya. Jadi ada landasan, kalau objeknya itu objek batin berarti landasan batin, objek batin, dan juga muncul pintu batin yang memproses objek tersebut. Nah itu yang disebut yang Sang Buddha katakan sebagai asal mulanya kama. Nah, bagaimana kama itu diciptakan? Gitu. Nah, karena ada pertemuan 3 ini. Nah itu asal kama dan juga hasil kama. Hasil kama pun juga bisa berupa, contohnya ketika kita mengalami kejadian yang menyenangkan, kejadian yang tidak menyenangkan. Nah selama momen kita menjalani kehidupan kita, dari waktu ke waktu, ini juga selalu adanya kerja kama. Nah di mana hasil wipaka ini juga kita selalu alami. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ini semua juga wipaka. Begitu. Mudah-mudahan Bante. Oke, tadi ada yang bertanya? Ya. Soti-hoti ya Bante. Ya. Gini mau tanya, mungkin ini udah sering yang di masyarakat juga kita sering temui ya. Seperti kalau kita berbicara kepada orang tua kita gitu, kadang kan berbeda pendapat. Terus ketemu dengan orang tua yang mungkin memiliki pandangan yang salah lagi. Terus kita kalau melawan gitu, itu termasuk garuka kama juga, Bante. Itu aja. Ya, garuka kama itu hanya ketika kita membunuh orang tua, dan pembunuhan itu terjadi ya maksudnya ya. Jadi membunuh orang tua, membunuh arahat, melukai Sang Buddha, memecah belah sangga, dan memiliki pandangan salah. Nah, jadi kalau kita berdebat dengan orang tua itu bukan garuka kama. Tapi artinya ketika kita berdebat, kita punya batin cita kasih untuk bisa ingin meluruskan begitu. Nah jadi Sang Buddha katakan ada 4 hal yang bisa membalas budi orang tua kita. Jadi kita bisa membalas budi orang tua. Nah jadi Sang Buddha katakan, misalkan kalau kita berbakti dengan
merawat orang tua sepanjang kehidupan kita, kemudian membersihkan kalau mereka udah nggak bisa mandi itu kita membersihkan tubuh mereka, kita membawa di pundak kiri pundak kanan, artinya menggendong orang tua kita sepanjang kehidupan kita untuk membalas budi orang tua. Nah, Sang Buddha katakan itu perbuatan yang tidak bisa membalas budi orang tua kita. Tetapi ada 4 yang bisa membalas budi orang tua kita. Nah, dengan yang ketika orang tuanya itu tidak punya sada, keyakinan, nah kita usahakan orang tua kita itu bisa punya keyakinan. Mengarahkan dia untuk memiliki keyakinan yang kuat terhadap 8 jenis objek keyakinan. Buddha, Dhamma, Sangha, 3 latihan, sila samadipanya, kemudian mengenai masa depan, masa lampau, keduanya, dan juga hukum karma, sebab akibat. Nah, kemudian yang orang tuanya mungkin nggak punya sila, nah kita usahakan dia bisa menjaga sila. Orang tuanya yang kikir pelit, nah kita usahakan menjadi dermawan. Dan juga orang tuanya itu yang punya pandangan salah, yang tidak bijaksana. Nah, kita ajarkan apa itu kebijaksanaan. Nah, kemudian kita juga dorong untuk berlatih mengembangkan batin dengan meditasi seperti itu. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita membalas budi orang tua. Artinya apa? Nah, ketika mungkin orang tua kita punya pandangan yang salah. Nah, kemudian kita bicarakan, oh ini nggak benar. Nah, kemudian kalian berdebat, nah seperti itu. Artinya kita punya cinta kasih untuk atau belas kasih agar orang tuanya ini juga mendapatkan manfaat yang maksimal gitu loh. Dengan melakukan banyak kebajikan. Tetapi kalau kita berpikir misalkan berdebat tetapi dengan niat yang jelek, nah itu yang harus dihindari. Nah, karena niat yang jahat biar bagaimanapun, nah itu akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Apalagi niat jahat itu kita tujukan kepada orang tua. Ya Bante, tapi kalau secara teorinya memang gampang ya, tapi kalau ketemu orang tua yang agak keras kepala, jadinya kadangkala berdebat itu jadinya yang ada nanti ucapan-ucapan kasar seperti itu. Ya kan Bante? Oke. Ya. Jadi satu kali Bodhisatta itu pernah terlahir jadi seorang profesor, guru yang sangat terkemuka sekali. Nah, tetapi ketika orang tuanya itu sudah lanjut usia, nah dia berpikir tidak ada yang merawat orang tuanya, nah sehingga dia pensiun dari guru besarnya, kemudian dia pergi ke hutan untuk merawat orang tuanya begitu. Nah, kemudian ketika merawat, walaupun orang tuanya itu punya batin yang jelek, suka marah begitu, apalagi membenci juga, tetapi Bodhisatta tetap sepanjang kehidupannya itu perawat. Nah, bahkan di akhir kehidupannya orang tuanya masih membenci Bodhisatta, tetapi Bodhisatta hanya punya pikiran cinta kasih untuk merawat orang tuanya begitu. Nah, itu yang dilakukan Bodhisatta begitu. Oke. Sudah 9:30 ya? Besok ya, besok. Ya. Bante, ini kan hujan, kita pun tidak bisa pulang. Oh gitu. Ya. Ya, apa Bante mau istirahat dulu? Lanjut besok gitu. Ya, besok lah ya, besok. Bante juga suaranya udah mulai. Oke. Besok aja Bante. Oke. Ya, mari kita tutup dengan pelimpahan jasa ya. Ya, mari kita renungkan jasa kebajikan yang kita kumpulkan pada hari ini. Kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur,
dan juga kepada para dewa, para buta dan semua makhluk. Dan mari kita aspirasikan semoga dengan kebajikan ini, hancurnya kotoran batin kita, semoga dengan kebajikan ini menjadi sebab untuk tercapainya nibbana. Ya, sama-sama ya. Eta wata ca ambehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu satta numodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawakaya wahang hotu idame punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bagang sabba satanang bajemi te sabe me samang punya bagang labantu sadu sadu sadu.